kita akan mempelajari hal yang sangat penting, dan ini final. Ya, jadi tidak ada lagi setelah ini, itu tidak ada. Ini final, yaitu restoration. Yang ditunggu oleh Tuhan, finalnya adalah pemulihan ini, restoration. Tidak ada yang lain. Kita lihat dulu ayat ini. Kisah Rasul pasal 3, 21. Dari ayat ini kita akan mengetahui bahwa ini final. Bapa di surga tidak tunggu yang lain, tunggu ini. Bapa di surga nggak pusing dengan gedung gereja jadi atau tidak, dan nggak ngurus itu. Bapa di surga nggak ngurus tadi sudah beli alat musik atau tidak, dan nggak pusing ini. Ya, dia juga tidak pusing uang kita berapa, nggak. Cuma satu ini finalnya. Kisah Rasul 3, 21. Tidak ada yang lain yang Papa tunggu. Dia hanya mau tunggu yang satu ini. Nah, perhatikan. He itu siapa? Yesus Kristus must remain, harus tinggal di mana? In heaven. Ya. Until the time for the final restoration. Nah, lihat. Ada kata ini. For the time the final restoration. Tidak ada yang lain yang dia tunggu kecuali final restoration ini. Terus restoration yang apa? Ya. All things. Ya. As God promised long ago through His holy prophets. Ya. Saudara perhatikan ini. Mengapa gereja saudara ini harus habis-habisan untuk membuat retreat ini? Sampai berani mensubsidi begitu banyak supaya semua orang bisa ikut. Ini nggak main-main. Lagi sekali saya mau katakan, yang Papa tunggu adalah the final restoration. Kalau ada kata final, nggak ada kata lain lagi, bukan? Itu betul-betul yang terakhir. Anak-anak, kalian juga dengarkan ini. Ini penting. Disebutkan the final restoration of all things. Segala sesuatu seperti yang dinubuatkan oleh para nabi yang kudus long time ago, pada masa yang dulu. Saudara, yang membedakan Tuhan orang Kristen dengan Tuhan seluruh dunia itu cuma satu ini. Ya, lagi sekali, yang membedakan Tuhan yang kita sembah, Yahweh yang kudus, Yesus Kristus Tuhan namanya, dengan semua Tuhan yang ada di dunia, itu cuma satu. Tuhan kita bukan membuat pabrik boneka. Ya, ingat, our God is not a toy makers. Ingat itu. Tuhan yang lain itu toy makers. Apa bedanya? Orang yang buat pabrik boneka berarti terserah dia mau dibuat kakinya 4, kakinya 2, kakinya 10. Betul? Mau kupingnya 4, kupingnya 5, mata berapa? Ngerti? Diberi rambut apa, warna apa? Itu toy makers. Kalau Tuhan kita itu Papa. Kalau saudara pernah dengar orang-orang dari agama apa saja, ya, kecuali Kristen ya, Kristen bukan agama, ada yang sakit, ada yang mati, ada yang kecelakaan, selalu berkata, ya itu kehendak Tuhan. Semua itu karena kehendak Tuhan. Kalau Tuhan kita tidak, kehendaknya semuanya yang baik. Kalau sampai ada yang rusak, ada yang salah, itu karena kita yang salah, bukan dia yang salah. Maka itu Tuhan agama lain itu cuma pabrik boneka. Dia buat boneka sebanyak-banyaknya, terserah dia mau kasih apa, yang urusan dia. Kalau Bapa kita tidak. Setiap kali dia buat kita, itu masing-masing dengan purpose yang berbeda. Katakan amin. Tidak ada yang beda, nggak ada yang sama, semuanya beda. Anak kembar pun purpose-nya beda. Betul tidak? Nah, kalau toy makers tidak, sama semua. Boneka tidak punya kehendak bebas. Boneka tergantung bagaimana yang buat. Kalau Papa kita tidak, apa-apa nggak tergantung dia. Kita kerjasama dengan dia. Maka itu misalnya Tuhan menetapkan kamu mati umur 81 tahun, misalnya begitu. Tapi umur 17 orang itu pacaran.
18 patah hati terus dia bunuh diri, mati. Yang salah Tuhan atau dia? Dia. Kenapa? Dia balik angkanya 81 jadi 18. Ya, karena dia tidak mau berjalan bersama dengan keinginan Tuhan. Nah, kalau Babel boneka tidak begitu. Nah, maka itu ayat ini, the final restoration, baca baik-baik, itu tergantung Tuhan atau tergantung kita. Ayo, ada yang bilang Tuhan di situ deh, yuk. Kristus Yesus harus tinggal di surga sampai dipulihkannya segala sesuatu. Itu tergantung kita, bukan tergantung dia. Kalau tergantung dia, nggak ada kata harus tinggal di surga. Dia mau cepat-cepat turun aja. Jadi Tuhan Yesus nggak bisa datang sampai kata anti. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Dan apa akibatnya kalau Tuhan Yesus nggak datang-datang? Pikirkan. Apa akibatnya kalau Tuhan Yesus tidak datang-datang? Ini mengerikan sekali. Akibatnya adalah setan makin kurang ajar. Setan merusak lebih banyak lagi. Kita lihat 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Lihat ayat itu. Jadi kedatangan Tuhan Yesus menantikan the final restoration, dan itu harus kita yang mengerjakan. Kalau dia tidak datang-datang, setan itu jadi bagaimana? Dunia ini bagaimana? Ngeri sekali. Ya, 2 Tesalonika 2 mulai ayat yang ke-7. Ya, silakan, Bob. For this lawlessness is already at birth. Nah, lawlessness itu kata yang bagus. Kedurhakaan, kejahatan, yaitu sebuah situasi yang gak ada hukum. Lawlessness. Sekarang ini dunia makin gila, betul nggak? Orang bunuh orang seperti orang potong ayam saja sekarang ini. Orang tembak orang enak saja. Drug makin gila sekarang ini. Pornografi, kita lihat free sex makin gila. Perjudian luar biasa, lawlessness. Nah, terusnya ulangi lagi. For this lawlessness is already at work secretly. Nah, sudah bekerja, walaupun secara rahasia sudah bekerja. Terus? And it will remain secret until the one who is holding it back steps out of the way. Nah, dan itu akan tetap bekerja sampai ditunggu lagi. Ada sesuatu yang menahannya. Oke, ayat 8. Then the man of lawlessness will be revealed. Nah, setelah itu orang itu akan menyatakan diri. Terus ini setan ini, saudara. Lanjutkan. But the Lord Jesus will kill him Nah. with the breath of his mouth. Siapa yang akan membunuh dia? Tuhan Yesus dengan napas mulutnya. Lanjut. And destroy him by the splendor of his coming. Dan akan membinasakan, menghancurkan dia. Kapan? Ini yang penting. Kapan? By the splendor of Waktu dia datang kembali. Saudara, ini nggak main-main, saudara. Jadi ini sebuah lingkaran rantai yang saling terkait satu dengan yang lain. Kita lihat fakta. The lawlessness, nggak ada hukum sekarang. Betul? Ngeri sekali. Seluruh dunia sudah kacau sekarang ini. Orang itu, the man of the lawlessness, dikatakan orang itu, pendurhaka itu, hanya satu yang bisa mengalahkan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Oke, simpan ini baik-baik. Jadi hanya kedatangan Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan semua kekacauan di dunia ini. Tapi kita kembali ke Kisah Rasul 3:21. Kapan Yesus datang? Cepat jawab tadi Kisah 21. Kapan dia datang? Kalau the final restoration itu terjadi. Nah, kita akan melihat apa yang dipulihkan paling penting. Saudara, kalau kita baca buku tapi kita nggak punya waktu banyak, kalau kita ingin tahu isinya sepintas, ada caranya, tapi jangan diikuti terus, nanti saudara malas nggak baca buku.